Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Retnomberwati dari kelas Agroteknologi B dengan NIM 2103111000083. Di sini saya akan menyampaikan laporan mini riset komoditas padi di Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Nganjuk. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya pada mata kuliah Usaha Tani. Baiklah, langsung kita mulai saja. Yang pertama adalah latar belakang. Tanaman padi merupakan tanaman semusim jenis pangan yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai kebutuhan sumber energi. Sebagian besar penduduk dunia, terutama yang tinggal di benua Asia, menggantungkan hidupnya dari tanaman padi. Tanaman padi sangat penting untuk kehidupan manusia di bumi ini, hingga jika terjadi kegagalan panen secara besar-besaran akan mengakibatkan gejolak sosial yang luas. Upaya dalam meningkatkan produksi tanaman padi dihadapkan pada berbagai kendala dan masalah, antara lain hama penyakit yang terdapat pada tanaman padi, kebanjiran, dan kekeringan. Dalam mengatasi ini, seorang petani membutuhkan modal dan ilmu usaha tani agar tidak terjadi gagal panen. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari laporan mini riset ini adalah yang pertama, mengetahui besar modal yang dikeluarkan petani dalam produktivitas tanaman padi. Dan tujuan yang kedua adalah mengetahui besar hasil produksi tanaman padi. Dan yang tujuan ketiga, mengetahui faktor produksi petani. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan yang akan kita bahas pada PowerPoint kali ini adalah yang pertama, klasifikasi usaha tani, yang kedua, faktor produksi, dan yang ketiga, analisis biaya dan pendapatan. Nah, pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah klasifikasi usaha tani. Klasifikasi usaha tani dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bentuk usaha tani. Berdasarkan bentuk usaha tani yang saya amati, merupakan usaha tani perorangan. Hal tersebut diungkapkan oleh petani tersebut dikarenakan sawah sewa yang masih bisa digarap oleh petani itu sendiri, sehingga hasil produksi yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi petani dan keluarganya. Yang kedua ada corak dan sifat usaha tani. Berdasarkan corak dan sifat usaha tani yang saya amati adalah usaha tani subsistem, yang merupakan hasil produksi yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi petani beserta keluarganya. Klasifikasi yang selanjutnya ada pola usaha tani. Pola usaha tani yang saya amati adalah usaha tani khusus. Hal tersebut dikarenakan petani tidak hanya berfokus pada cabang usaha produksi tanaman saja, melainkan juga pada ternak. Yang keempat ada tipe usaha tani. Tipe usaha tani yang saya amati ini adalah komoditas padi. Alasan petani memilih komoditas padi karena saat ini merupakan musim hujan. Pada musim ini, komoditas yang cocok untuk ditanami adalah padi. Yang kelima ada tempat budidaya. Tempat budidaya usaha tani ini adalah sawah yang menerapkan pengairan setengah teknis karena sistem pengairannya dapat diatur. Dan yang terakhir ada masa budidaya komoditas. Pada komoditas padi ini merupakan usaha tani tanaman semusim. Nah, saat ini kita telah memasuki pembahasan yang kedua, yaitu faktor produksi. Faktor produksi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Yang pertama ada lahan. Berdasarkan yang saya amati, jenis lahannya adalah lahan kering. Karena lahan kering merupakan lahan yang cocok untuk usaha pertanian, baik itu di bidang pangan, hortikultura, tanaman tahunan, ataupun peternakan. Sedangkan lahan yang dimiliki petani ini adalah sewa. Yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan oleh petani adalah tenaga kerja manusia yang berasal dari luar keluarga dengan upah harian dan tenaga kerja mesin. Dan yang ketiga ada modal. Sumber modal yang digunakan dalam produksi padi ini adalah modal pribadi petani itu sendiri. Faktor produksi yang terakhir ada manajemen. Manajemen dibagi menjadi beberapa bagian lagi, antara lain manajemen perencanaan, manajemen perorganisasian, manajemen action, dan manajemen pengawasan. Manajemen perencanaan yang dilakukan oleh petani sebelum menanam komoditas adalah merencanakan hari apa mulai melakukan pengolahan tanah, pembajakan, dan menentukan bibit unggul yang akan dipakai untuk penanaman. Yang kedua ada manajemen perorganisasian. Yang dilakukan oleh petani adalah transaksi kebutuhan pupuk antara petani
petani satu dengan petani lainnya. Yang ketiga ada manajemen action, yaitu manajemen melaksanakan perencanaan yang telah dipikirkan. Yang ketiga ada manajemen pengawasan, yaitu memberikan pengawasan pertumbuhan komoditas tanaman yang telah ditanam. Pembahasan yang ketiga adalah analisis biaya dan pendapatan. Yang pertama adalah biaya variabel. Berdasarkan riset yang telah saya lakukan, biaya variabel petani adalah pupuk, obat, bibit, dan bahan bakar dengan jumlah yang berbeda-beda dan juga harga yang berbeda-beda. Pada jenis pupuk, jumlahnya ada 250 kg dengan harga 1.800.000 dan obat dengan jumlah 1 liter dengan harga 1.200.000, bibit 20 kg dengan harga 325.000 dan bahan bakar dengan jumlah 10 liter dengan harga 100.000. Jadi total biaya variabelnya adalah 3.425.000. Selain biaya variabel yang telah dibahas tadi, ada juga biaya tetap. Berdasarkan yang telah saya amati, biaya tetap petani tersebut adalah yang pertama sewa. Biaya sewa dengan harga 1 juta rupiah per tahunnya dan traktor mini dengan harga beli 5 juta rupiah dengan nilai ekonomisnya 5 tahun dan memiliki nilai sisa 1 juta rupiah. Yang ketiga dari analisis biaya dan pendapatan ada biaya total. Sebelum menghitung biaya total, maka diharuskan untuk menghitung biaya penyusutannya menggunakan garis lurus yang dengan cara B dikurangi S dibagi N. B sendiri adalah nilai beli suatu barang dikurangi nilai sisa dibagi nilai ekonomis, yaitu didapatkan hasil Rp800.000. Cara hitung nilai total adalah TFC dibagi TVC. TFC sendiri adalah total dari biaya tetap tadi dan ditambah TVC merupakan total biaya variabel dan didapatkan hasil Rp5.225.000. Yang keempat dari analisis biaya dan pendapatan ada jumlah produksi atau HI. Jumlah hasil produksi yang didapatkan oleh petani adalah sebesar 2.600 kg. Dan yang kelima ada harga jual atau P. Harga jual yang didapatkan petani adalah 4.100 per kilogram. Dengan total penerimaan TR sama dengan P kali HI, yaitu didapatkan hasil 10.660.000 dengan keuntungan Rp5.435.000. Nah, setelah pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, sekarang tiba pada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, tanaman padi merupakan tanaman semusim jenis pangan yang menjadi sumber energi untuk sebagian besar penduduk di dunia. Dalam produksi tanaman padi memiliki berbagai kendala, salah satunya adalah biaya produksi yang mahal dan keuntungan yang sedikit. Dalam produksi tanaman padi memerlukan biaya variabel antara lain pupuk, obat, bibit, dan bahan bakar. Biaya tersebut belum termasuk di dalam biaya tetap. Saran saya berharap bahwa harga pupuk dan obat dapat turun agar tidak menyulitkan petani saat produksi tanaman padi. Yang selanjutnya ini adalah lampiran saat saya melakukan riset di lapangan. Dan yang selanjutnya ada daftar pustaka. Dan yang terakhir, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.